Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Dalam kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin berpesan kepada para pemuda dan pemudi, marilah kita mondok, marilah kita ngaji. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an dawuh dalam syairnya, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna fal'tibara li dzatihi wa man fatahu at-ta'allumu fi syababi fakabbir alaihi arba'an li wafatih. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an pernah menyampaikan bahwa sungguh kehidupan pemuda itu atau kehidupan anak muda itu baru dipandang hidupnya sebagai sesuatu yang berguna apabila dibekali dan didasari al-ilm wat tuqa, adanya ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan alat untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berilmu tanpa adanya ketakwaan kepada Allah juga ilmunya dikatakan sia-sia. Oleh karena itu, maka kedua-duanya adalah hal yang sangat penting di dalam beragama, di dalam bermasyarakat, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu lebih daripada orang-orang yang tidak berilmu. Beliau melanjutkan, idza lam yakuna fal'tibara li dzatihi. Apabila seorang pemuda itu tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki pondasi ketakwaan kepada Allah, fal'tibara li dzatihi, maka dirinya tidak dianggap sebagai orang yang sebenarnya manusia. Fal'tibara li dzatihi. Dan lebih kuat lagi beliau menyampaikan, wa man fatahu ta'allumu fi syababi, orang yang masa kecilnya tidak sempat belajar, orang yang masa kecilnya tidak sempat untuk mencari ilmu, fakabbir alaihi arba'an li wafatih, maka katakanlah bahwa dia sudah mati sebetulnya. Oleh karena itu, maka takbirlah untuknya 4 kali takbir. 4 kali takbir itu berarti dia adalah orang yang mati, liwafatihi, karena dia telah wafat. Begitulah pandangan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala melihat betapa pentingnya ilmu itu bagi umat manusia untuk menjadi manusia yang sempurna. Kenapa? Karena para ahli mantik mengatakan bahwa manusia adalah hayawanun natik. Manusia adalah hayawan yang berakal. Akal itu nggak akan sempurna kalau tanpa adanya pengetahuan, tanpa adanya ilmu. Dengan demikian, maka kehidupan seseorang baru bernilai, baru memiliki satu kelebihan apabila hidupnya, apabila di dalam jiwanya itu penuh dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tentu di sini lalu kita bertanya, ilmu apa yang harus kita pelajari? Ilmu Allah itu banyak. Walaupun dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, bahwa kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Tetapi yang sedikit itu ternyata luar biasa, telah mempengaruhi kehidupan ini dan telah menciptakan situasi dan kondisi ini maju karena ilmu pengetahuan. Sudah berentu kalau tanya di sini, yang paling dasar harus diawalkan itu apa? Yaitu ilmu yang membebaskan kita dari pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa itu? Ya adalah al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat. Apa ilmu syariat? Ilmu syariat adalah ilmu yang bersumberkan kullu ilmin an-nabi minal Qur'an was sunnah. Setiap ilmu yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di antara sekian isi Al-Qur'an itu banyak konten di dalamnya. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih syariat, ada ilmu akhlak dan tasawuf, dan beberapa ilmu penunjang yang lainnya semangat diciptakan di Al-Quran Al-Karim. Kalau kita bertanya, ketiga-tiganya adalah memang bagus dan itu sangat utama sekali. Kenapa sebabnya? Ilmu akidah adalah ilmu yang mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih adalah ilmu atau syariat adalah ilmu yang mengatur tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tata cara hidup yang baik menurut rel hukum syariat. Sedangkan akhlak adalah memperhalus, perangi akhlak kita baik kepada Allah lahir maupun batin atau sesama umat manusia. Oleh karena itu maka ini ilmu dasar yang harus ditanamkan pertama bagi seorang pemuda. Terkait dengan inilah maka salah satu kepintaran ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama di Nusantara, mereka telah membuat satu wadah, satu tempat untuk menjadi media pembelajaran bagi ulum syariat tersebut. Apa itu? Di antaranya adalah pondok pesantren. Pondok pesantren itu dibangun untuk dari awalnya innama ussisal ma'had li talabatil ulum. Ma'had itu dibangun untuk para pencari ilmu. Pencari ilmu yang mana? Yang diutamakan adalah ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu yang mengenalkan orang kepada Allah, ilmu-ilmu yang mengatur tata cara orang bagaimana beribadah kepada Allah yang benar, dan ilmu-ilmu tata cara orang hidup yang berakhlakul karimah yang bersumberkan dari Al-Quran. Dari ini maka kita tahu bahwa pesantren adalah merupakan mahal, sedangkan ilmu adalah merupakan al-hal. Jadi bisa kita katakan syaraful mahal bisyarafil hal. Kemuliaan satu tempat itu karena mulianya isinya. Biarkan rumah itu sederhana, tapi di dalam itu adalah ada emasnya, ada berliannya, maka sangat mahal rumah itu. Atau sebaliknya, rumah dibangun besar tapi dalamnya kosong, yang ada kuntilanak, maka tidak akan bergunalah rumah itu. Demikian pula syaraful ma'had bisyarfu ma fil ma'had. Kemuliaan pondok pesantren adalah karena memang mulianya sesuatu yang diajarkan dalam pondok pesantren. Oleh karena itu maka kalau boleh saya mengatakan bahwa anak-anak muda atau sesuatu apa yang harus ditanamkan dalam masa-masa awaliyah adalah mengaji dan mondok di pondok pesantren. Insya Allah kalau kita mondok di pesantren dari sisi fardu ainnya, fardu kifayahnya dan yang lain-lain itu akan terlengkapi dengan cara tatanan yang sangat baik. Saya sangat mengapresiasi kepada pondok pesantren Darul Ulum Bukeman ini yang telah merintis berbagai hal untuk madrasah awaliyah sebagai pondasi bagi anak-anak santri di sini. Oleh karena itu maka layaklah kita misalnya menjadikan pondok ini sebagai salah satu distingsi kita untuk mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang itu selesai di bidang ilmu dasarnya, Ibnu Sina mengatakan, "Idza faraghas sabiyyu an ta'allumil lugha wa usulid din, falyu'adda ila ma huwa ahluh." Ibnu Sina berkata bahwa kalau seseorang sudah selesai mempelajari usuluddin, ilmu-ilmu dasar agama, maka falyu'adda ila ma huwa ahluh, maka silakan diarahkan kepada bakat dan keahliannya. Tetapi awalnya pertama atau pondasinya adalah harus diisi dengan akidah, diisi dengan fikih, diisi dengan akhlak yang baik. Dan jangan sembarangan akidah itu di pondok pesantren, bukan sembarang akidah, tapi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah jika kita
mengaji dan mengisi pondasi ilmu-ilmu kita ini di pondok pesantren, maka kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.